Halo netizen, ini adalah Ferrari 458 Italia tahun 2012. Nah, ini merupakan sebuah supercar dari Ferrari yang ditujukan untuk melawan kayak Mercedes-Benz SLS AMG atau Porsche 911 Turbo. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di Zaida Auto, Bursa Otomotif Sunter. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke dalamnya dulu. Untuk kunci dia seperti ini, masih kunci colok. Dia ada 3 tombol, unlock, lock, dan buat buka bagasi. Oke, kita unlock dulu ya. Bunyi buzzer alarmnya seperti itu, dan untuk handle-nya juga dia di sini ya. Dan karena dia frameless, jadi kalau kita tarik dia akan turun dulu kacanya biar nggak mentok sama atapnya. Nah, untuk di interior, kebetulan di unit ini tuh dia speknya lumayan bagus ya. Jadi waktu tangan pertamanya nih kayaknya ngambil speknya tuh yang bagus ya. Kayak contohnya nih, joknya dia menggunakan Daytona seats yang kayak joknya itu Ferrari ini, kayak joknya Ferrari Daytona yang tahun 60-an atau 70-an dulu ya. Jadi motif kulitnya itu dia kayak kotak-kotak gini, dan ada kayak jahitan-jahitan yang ada bulat-bulatnya gini. Untuk stitchingnya juga dia bagus, warna merah khas Ferrari ya, kan merah itu racing ya. Dan untuk pengaturan joknya dia sudah elektrik, bisa maju mundur, naik turun, dan bisa recline juga. Pokoknya lengkap lah ya. Terus bolsternya ini juga tebel banget di samping sama di bagian bawahnya. Dan yuk sekarang kita masuk aja. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Ferrari 458 Italia. Untuk nyala ini masih dicolok ya, dan kita putar, tunggu elektrikalnya nyala, dan kita injak rem, terus tekan start penyebatan yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Wah, akhirnya nyala juga. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Ferrari 458 Italia. Yang seperti biasa kita akan bahas dari setir dulu. Untuk setirnya juga ini merupakan Ferrari pertama yang merupakan ini ya, yang menggunakan layout setir barunya, yang tombol-tombolnya itu lebih ramai dibandingin generasi sebelumnya, yaitu si Ferrari 430. Dan dia tuh banyak kontrol-kontrol yang biasanya tuh kalau mobil normal gitu ya, dia menggunakan tuas di sini, tapi dia menggunakan tombol. Seperti contohnya sen, itu tombolnya di sini. Ini sen kiri, sen kanan, dan kayak kontrol lampu itu ada di sini untuk dim dan high beamnya. Terus untuk wiper juga ngaturnya di sini. Jadi tombolnya itu lebih banyak dan nggak ada tuas-tuas yang ada di steering column. Dan pastinya dia sudah dilapis kulit. Untuk pengaturannya ada switchnya di sini. Dia bisa tilt teleskopik secara elektrik. Terus lanjut lagi, di tengah ada airbag, tapi klaksonnya itu bukan di sini, melainkan dia di rest di bagian jam 10 sama jam 2 sini, tinggal tekan aja. Nah, seperti itu. Untuk di sini ada tombol untuk bumpy road mode ya. Jadi dia punya kayak semacam adaptive damper gitu, yang dia bisa mengurangi apa ya, mengurangi kekerasan suspensi dengan menggunakan tombol ini. Jadi kalau misalnya kita lagi di mode race atau lagi di mode apa, itu tinggal pencet gini aja. Jadi kalau misalnya kita mau tenaganya kenceng tapi suspensinya itu agak lembek sedikit, itu bisa tekan bumpy road mode ini. Di bagian bawahnya ada tombol untuk starter mesin dan untuk starter aja ya. Jadi untuk matiin mesin tinggal putar kuncinya ke kiri aja. Di sebelah kanan ada switch yang khas Ferrari banget ya. Ini namanya Manettino switch, yang kalau bahasa Italia namanya little switch atau switch kecil ya. Dia ada mode berkendaranya nih. Jadi ada mode wet atau mode basah, mode sport, mode race, terus ada mode city off, ini untuk mematikan traction control tapi stability controlnya masih nyala. Jadi misalnya kita mau di track gitu ya, kita matiin traction control tapi stability controlnya tetap nyala biar kita masih ada yang ngamanin gitu, misalnya kalau ada apa-apa. Dan untuk matiin stability controlnya, kalau misalnya kita udah pro banget ya nyetirnya, itu tinggal tahan ke kanan sampai ada bunyi ESC off seperti itu, dan
traction control dan stability control itu udah full mati. Seperti itu ya. Oke, kita balikin ke wet lagi. Nah, di belakang setir itu juga ada pedal shift ya. Jadi untuk pindah gigi dia menggunakan pedal shift yang kanan, untuk turun gigi dia pakai pedal shift yang kiri. Nah, untuk masuk ke drive-nya atau posisi jalan itu tinggal injek rem, tarik yang sebelah kanan seperti ini, dan nanti dia akan masuk ke gigi 1. Untuk netralnya itu agak susah ya kalau misalnya kita pakai dua tangan, jadi dia harus tarik pedal shift kiri dan kanan secara bersamaan. Nah, kalau udah masuk netral, kalau misalnya kita mau masuk mundur, itu tinggal pencet tombol R yang ada di tengah sini. Kalau misalnya kita pencet, sensor parkir nyala dan kamera mundur juga akan tampil di speedometer. Oke, kita balikin ke maju lagi. Untuk transmisinya sendiri dia sudah menggunakan transmisi dual clutch 7 percepatan yang dibuat oleh Getrag, dan ini sebetulnya transmisi yang sama seperti yang digunakan di Mercedes-Benz SLS AMG ya, cuma Ferrari bikin inputnya sendiri gitu atau tuningannya sendiri. Dan lanjut ke instrument clusternya. Jadi instrument clusternya ini juga kayak apa ya, pertama kali di generasi Ferrari yang tahun 2010-an gini ya. Jadi dia punya layout tachometer analog di tengah, ini tetap ada dari dulu ya, tapi sekarang kayak speedometer, terus layar-layar display ini tuh jadi digital gitu. Kalau sebelumnya yang di Ferrari F430 itu kan masih dial analog pakai jarum beneran. Nah, yang layar sebelah kiri ini menarik ya, karena dia isinya tuh kayak MID tapi jauh lebih lengkap dibandingin MID mobil konvensional ya gitu ya. Contohnya di sini ada pemberitahuan untuk mode berkendaranya apa, temperatur udara luar, di sini ada temperatur mesin, temperatur oli, dan untuk pengaturannya ada di panel yang sebelah kiri sini ya. Ini kita pilih ada tekanan oli, voltase aki, tekanan ban, terus balik ke ini lagi ya, balik ke temperatur oli dan temperatur mesin, terus ada dimmer panel instrumen juga. Kalau misalnya kita masuk ke layar VDA, di sini kayak ada vehicle dynamics gitu ya. Jadi ada traction controlnya yang kalau kata Ferrari itu namanya F1 track, ada eDiff yang merupakan sebuah differential elektronik ya, udah ada dari zaman F430 juga. Terus ada ESC-nya juga, ABS-nya levelnya berapa, terus ada stability control atau apa gitu ya. Gue kurang inget nih kalau SCM-nya ini. Mungkin kalau ada yang bisa ngasih tahu SCM itu apa, bisa komen di bawah juga. Dan kalau misalnya kita ganti mode berkendara, dia akan kayak naik gitu loh. Jadi kayak tingkat-tingkatannya itu berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke layar sini. Nah, kalau misalnya kita lagi di mode race ke atas, dia juga ada fitur ESC Auto Learning. Jadi kita si stability control itu bisa membaca gaya berkendara kita dan dia akan menyesuaikan stability controlnya sesuai keinginan kita gitu. Jadi pas banget kalau buat di track. Ada lap timer juga, jadi dia bisa ngitung waktu satu putaran kita di sirkuit. Di bagian trip ini untuk MID-nya ya sebetulnya nggak penting di sebuah Ferrari, karena isinya tuh basic banget, kayak maksimum speed kita berapa, kecepatan rata-rata kita berapa, jarak tempuh kita berapa, waktu tempuh kita berapa, dan sisa jarak tempuhnya tinggal berapa. Di bagian bawah sini juga ada fuel gauge, speedometer digital, dan ada odometer juga ya. Odometer masih 10.000 km. Sama di bagian status ini untuk ini yang tadi ya. Nah, berarti yang belum setup nih. Jadi untuk setup ini untuk dimmer layar, display menu, setting kalender, bahasa, setting mobil. Ini juga kayak basic banget ya, sensor parkir, door unlock, speed limit, buzzer volume, DRL nyala atau mati, light sensor, RPM on steer, bisa ngunci glove box dari sini juga kalau misalnya kita mau ngasih mobil ini ke valet. Dan balik ke layar VDA-nya ya. Nah, yang sebelah kanan ini hitungannya tuh kayak head unitnya gitu loh. Tapi kalau lagi mati dia akan berubah menjadi speedometer analog seperti ini. Untuk menyalakannya kita menggunakan controller yang ada di panel kanan sini ya. Ini kita tahan aja tombol yang sebelah sini. Nah, ini kayak head unit gitu kan. Nah, dia ada hard disknya juga, jadi kita bisa nyimpen lagu di
hard disk, ada navigasi juga, cuma di sini lagi nggak bisa. Ada radio juga. Terus ada sambungan media tadi, ada hard disk sama disk. Ada sambungan telepon juga, bisa sambungan ke Bluetooth juga, dan balik ke layar radio. Dan di sini juga kita bisa atur kayak settingan radio, ya seperti itulah. Dan home screen itu kayak gini ya, kita bisa milih pakai knob yang ada di sebelah kanan sini. Ya jadi untuk instrumen kasarnya seperti itu ya. Dan ada yang spesial juga di Ferrari 458 ini, jadi dia punya kayak shift light gitu ya, yang posisinya itu ada di atas setir ya. Kalau misalnya kita gas, kayak gitu, dia akan ada LED di bagian atas setir. Jadi kalau misalnya kita mau red line itu ya, kita bisa mantau RPM kita dari lampu yang ada di sini. Jadi kita nggak perlu lihat ke takometernya langsung. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini. Ada pengaturan lampu, dia sudah auto headlamp juga, ada parking lights, ada fog lamp belakang, dan untuk pengaturan spionnya ada di bagian sini ya. Di bawahnya ada electronic parking brake yang ada tombol auto park juga. Jadi kalau kita matiin mesin, transmisinya akan masuk ke posisi P gitu ya. Jadi di tuas pedal shift atau di tengah itu kan gak ada tombol P. Jadi pas kita cabut kunci, dia akan baru masuk ke posisi P. Untuk matiin mesinnya tinggal di posisi N aja. Untuk pedalnya juga ini keren banget ya, karena dia modelnya tuh metal finish ala Ferrari yang seharusnya gitu ya. Di sebelah kiri juga ada footrest, dan ini pedalnya tuh ergonomis banget gitu ya, bener-bener enak gitu untuk diinjeknya. Lanjut ke pintu, di bagian atas ini panel kulit dengan jahitan warna merah, dan ada panel carbon fiber juga yang ini optional ya, ini bukan standar. Kalau aslinya tuh dia kulit, dan untuk door handle-nya tuh ada di bagian sini. Untuk audionya juga udah pakai speaker dari JBL, ada door pocket yang model kain seperti ini, yang ini juga pakai lapisan kulit dengan jahitan merah. Di bagian door seal sini karbon dengan emblem Ferrari. Di bagian sini ada tuas pembuka kapasin yang ada di belakang, sama ada tombol ini untuk membuka tangki dan membuka bagasi. Oke, lanjut lagi. Untuk pilar-pilarnya ini juga di unit ini dia kulit ya, ada juga optional yang Alcantara. Terus kalau kita lanjut ke atas, untuk sun visor juga di unit ini dia pakai bahan Alcantara, ada card holdernya, tapi untuk di bagian luarnya dia panel kulit dengan jahitan warna merah. Untuk spion tengah sudah auto dimming. Di bagian tengah sini ada lampu baca kanan kiri, sama lampu kabin tengah yang masih bohlam semua. Ada tombol untuk matiin sensor parkir, tombol central lock, dan di sebelah kanan sini juga ada tombol untuk matiin alarm ketika mobil lagi mau di towing. Jadi kalau kita mau diderek mobilnya biar alarmnya nggak bunyi, kita menggunakan tombol yang ada di sebelah sini. Untuk headliner atau plafon ini juga di unit ini dia standar aja ya, karena di atas itu ada option, kalau nggak salah ada option kulit juga, atau ada option yang Alcantara full gitu ya plafonnya. Untuk sun visor sebelah kiri ada cerminnya. Terus untuk seatbelt ya fix di situ aja, nggak bisa naik turun. Nah seperti ini ya tampilan Daytona seats yang di unit ini. Ini cakep banget ya, kayak joknya Ferrari Daytona yang jadul itu loh. Ini cakep banget. Oh ya, by the way, untuk di area pengemudi di unit ini juga udah ada kayak carbon fiber option gitu ya, atau istilahnya carbon drivers area. Jadi di daerah sini ini dari panel AC, panel yang ada di setir, panel yang di sebelah kanan ini itu semua menggunakan carbon fiber. Oh ya, sama yang di atas setir ini juga. Jadi kalau nggak salah dulu waktu mobil ini baru ya, option untuk panel carbon fiber yang ada di kanan kiri itu kalau nggak salah harganya 200 juta rupiah. Jadi untuk panel karbon doang itu udah 200 juta sendiri. Itu belum termasuk sama yang di pintu kanan kiri, itu belum termasuk. Jadi karbon yang di daerah sini doang itu udah 200 juta sendiri. Jadi bisa beli LCGC padahal di mobilnya cuma dapat carbon fiber. Hebat sekali. Oh ya, di bagian sini juga ada satu buah switch lagi yang namanya ini pit speed ya. Sebetulnya ada yang bilang ini buat ngatur speed limit kalau kita lagi di lagi di sirkuit. Kalau kita masuk pit gitu biar nggak masuk nggak ngelewatin batas kecepatan di pit lane. Tapi kalau ditekan, ditahan lama,
cruise control. Jadi dia punya cruise control juga yang untuk ngaktifinnya tadi dipencet aja, dan untuk ngatur speednya tinggal putar ke kanan atau putar ke kiri kayak cruise control biasa aja gitu. Di bagian sini juga ada ventilasi AC-nya yang ini modelnya tuh driver focus banget ya. Kalau yang buat sisi pengemudi, kalau yang buat sisi penumpang juga langsung ngadep ke penumpang gitu. Di bagian bawahnya ada panel controller AC-nya, dia sudah dual zone, suhu kiri suhu kanan bisa dibedain, fair speednya di tengah sini, ada mode AC, terus ada tombol mono ini yang buat AC itu jadi single zone, dan untuk arah AC-nya ini bisa diatur individual kanan kiri. Jadi kalau yang sini tuh untuk ventilasi yang ke muka, ini muka dan kaki, ini muka dan kaca. Kalau ini kaca full, kaca sama kaki. Kalau ini kaki doang. Jadi benar-benar bisa diatur sesuka kita ya. Ada tombol defroster belakang sama defogger depan juga, dan ada tombol sirkulasi udara. Di bagian sini juga ada kayak cup holder gitu, satu dalam satu dangkal, dan dia dilapis bahan kayak suede gitu, cakep banget. Dan di bagian sini juga ada tombol-tombol yang tombol-tombol tambahan ya. Kayak contohnya tadi untuk masuk gigi mundur dari sini, terus auto ini untuk masuk ke mode otomatis gitu ya. Jadi kalau kita mau jalan nyantai, kita bisa menggunakan tombol ini untuk biar mobilnya itu pindah gigi secara otomatis. Dan di sebelah kiri ada tombol untuk launch control ya. Jadi tombol ini untuk start cepet. Jadi biasalah kayak mobil supercar lainnya, injak rem, injak gas, nanti RPM-nya dia akan ditahan di RPM tertentu, dan pas kita lepas pedal rem dia akan langsung melesat di sirkuit. Di bagian sini juga ada tombol hazard, kedip juga khas mobil Eropa. Power window-nya juga ada di tengah ya, dia auto down dan auto up juga untuk yang sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya. Kalau yang sebelah kiri itu cuma auto down aja, naiknya dia nggak auto. Di bagian sini juga ada logo Ferrari lagi, sama di bagian sini ada tombol untuk naikin hidungnya ya. Jadi bagian depannya itu bisa dinaikin biar kita bisa ngelewatin kayak poldur yang tajam atau driveway yang cukup tinggi ya. Dan ada tombol open ini yang ini cukup unik ya. Kalau udah pencet itu buka glove boxnya. Jadi di sebelah sini tuh glove boxnya rapih ya. Ukurannya nggak begitu lega. Di bagian sini juga ada input USB dan ada beberapa konektor, kayak ini konektor iPhone jadul sama koneksi USB. Glove boxnya juga udah ada lampunya. Sama di bagian sini ada satu buah power outlet, dan ada kayak center console yang warnanya itu hitam dengan bahan suede seperti ini. Di belakang jok itu juga ada kayak ruang penyimpanan ya, mungkin bisa naruh tas kecil. Sama ada kayak grill di belakang ini, mungkin ini speaker ya. Untuk airbag juga lengkap ya, ada airbag di dashboard, airbag di setir juga. Untuk pilar kayaknya nggak ada ya, atau mungkin ada ya. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah aja. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Ferrari 458 Italia ini. Yuk sekarang kita matikan, dan sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, seperti biasa kita akan lihat ke kap depannya dulu ya. Jadi walaupun si Ferrari 458 ini bermesin tengah, dia tetap ada ruangan di depan ini. Jadi ini untuk bagasinya ya, dan ada tempat untuk nyimpen ban serep space savernya ini. Untuk ruangan bagasi juga cukup dalam, jadi buat kayak koper buat 2 orang gitu ya, misalnya mau liburan selama 1 minggu atau 2 minggu, ini masih cukup lega. Di bagasi sini juga ada lampu bagasinya, di bagian situ juga ada filter untuk AC, dan ada toolkit yang ada bordiran Ferrari, sama di bagian situ juga ada kayak tas kulit yang optional juga dari Ferrari. Ya, seperti itulah untuk di bagian bawah kap depannya ini. Yuk sekarang kita tutup aja, dan untuk nutupnya sebaiknya ini kayak ditaruh gitu sampai ngunci setengah dan ditekan seperti itu. Dan untuk tampilan depan dari si 458 Italia ini tuh bener-bener ganteng banget ya. Bahkan Jeremy Clarkson aja bilang ini merupakan Ferrari terganteng waktu dia keluar dulu ya. Karena bener-bener
beda jauh gitu dibandingin generasi sebelumnya yang si Ferrari F430. Ini tuh bener-bener sleek, bener-bener ganteng, elegan, cakep lah. Pokoknya elok banget untuk sebuah supercar. Dan desainnya ini tuh juga bukan main-main ya, karena dia kan didesain oleh Pininfarina, dan desainnya itu nggak cuma cantik tapi fungsional untuk menambah aerodinamika supaya mobil ini tuh bisa melesat lebih kencang lagi di sirkuit atau menambah grip juga. Kayak contohnya di bagian bawah sini nih, ini kan kayak ada kumis gitu tuh di bagian grill depannya ini bisa berubah bentuk loh kalau misalnya kita lagi kecepatan tinggi. Jadi dia benar-benar menambah aerodinamika. Di bagian bawah itu juga ada logo prancing horse-nya Ferrari atau kuda jingkrak. Untuk lampunya juga ini bagus juga ya, kayak memanjang ke belakang gitu. Sudah ada DRL. Lampu utamanya dia menggunakan bi-xenon projector, dan untuk sennya dia sudah LED. Ini juga cakep banget, waktu pertama kali dia keluar kayak lampunya tuh elok gitu ya. Di bagian sini juga ada ventilasi udara. Di bagian sini juga ada ventilasi lagi, jadi udara yang masuk dari situ itu dikeluarkan dari sini, dan dia menekan bodinya supaya dia bisa menambah grip di bagian depan ya. Jadi bener-bener dihitung semua tuh, nggak cuma asal bolong-bolong doang. Lanjut ke samping, velgnya seperti ini. Ada juga yang optional warna lain, dan kalau yang menurut gua ya, Ferrari 458 Italia itu lebih cakep pakai velg silver seperti ini, karena kayak press footage-nya gitu ya. Jadi waktu launching kan dia lewatnya seperti ini, Ferrari Rosso dengan velg warna silver. Untuk bannya di sini pakai ban Bridgestone Potenza yang berukuran 235/35 ZR20. Untuk remnya juga dia sudah carbon brakes ya, jadi udah pakai rem karbon seramik dari Brembo. Yang kaliper remnya itu dia bisa pilih warna juga ya. Di sini unitnya warna merah, ada juga yang warna kuning. Pokoknya bisa milih deh waktu kalau kita beli ya. Lanjut ke samping lagi, ada logo prancing horse-nya Ferrari juga. Ada lampu sen di bagian samping, dan untuk tangkai spionnya ini juga panjang banget ya, lumayan keluar gitu ya. Terus atapnya ini juga landai gitu ya. Dari depan tuh halus banget tarikan garisnya. Di bagian sini juga ada ventilasi udara lagi yang mungkin untuk mendinginkan mesinnya. Di bagian panel bawah sini itu juga ada emblem dari Pininfarina selaku desainer dari mobil ini. Untuk ban belakangnya juga dia lebih lebar ya. Di sini dia pakai ban ukuran 295/35 ZR20. Untuk rem juga sama seperti di depan. Dia dari Brembo, dan disc brake itu menggunakan karbon seramik. Oh ya, untuk teknologi pengereman pasti udah lengkap lah ya, ABS, CBD, brake assist, traction control yang super canggih, stability control yang terinspirasi dari Formula One juga itu udah standar di mobil ini. Di bagian sini juga ada ventilasi untuk pendinginan udara, dan tarikan garisnya tuh kayak ngalirin udara biar masuk ke ventilasi situ ya. Jadi bener-bener cakep gitu desainnya. Dan untuk tampilan belakangnya dia seperti ini. Ini juga keren sekali di zamannya. Jadi dia bener-bener kayak supercar Ferrari pada umumnya gitu ya. Khasnya Ferrari juga dia ada lampu bulat di kanan kiri. Lampunya semuanya sudah LED kecuali lampu mundur yang ada di tengah situ, dan lampu kabut yang masih bohlam juga. Untuk sensor parkir di belakang ada 4 titik, dan di bagian sini ada kamera mundurnya. Untuk knalpot juga khasnya 458 ya, dia ada 3 buah lubang seperti itu. Dan di bagian bawah juga ada diffuser yang fungsinya itu untuk menekan mobil ini supaya dia menambah grip juga ya kalau di sirkuit. Di bagian atas ini juga ada high mount stop lampnya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Ferrari 458 ini ya. Nah, di sini dia menggunakan mesin 4500 cc V8 naturally aspirated. Jadi ini mesin yang powerful banget untuk sebuah mesin tanpa turbo, tanpa supercharger. Untuk tenaga mesinnya 570 PS ya, atau 562 horsepower dengan torsi sekitar 540 Nm, dan tenaganya disalurkan ke transmisi dual clutch ke roda belakang. Dan ini merupakan supercar Ferrari terakhir yang menggunakan mesin naturally aspirated ya, karena setelah edisi spesial dari 458 ini yang namanya 458 Speciale,
dia kan ganti generasi menjadi 488 GTB. Nah, kalau 488 itu udah menggunakan mesin turbo 3900 cc. Jadi ya secara nggak langsung inilah supercar Ferrari dengan mesin NA yang terakhir ya. Kalau model-model lainnya kayak yang bermesin depan atau yang Grand Tourer itu kan masih ada F12, terus ada F12 TDF juga. Dan untuk hypercar-nya juga masih menggunakan NA waktu itu, yaitu Ferrari LaFerrari yang mesinnya itu V12 NA, tapi dia dibantu sama sistem mild hybrid Curse system. Ya, jadi seperti inilah kemerduannya suara Ferrari 458 Italia. Oke, ini kita tutup aja. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Ferrari 458 Italia tahun 2012 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Zaida Auto di Bursa Otomotif Sunter ini bisa lihat di description yang ada di bagian bawah aja. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.